Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana Dewi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas B semester 2. Dalam video ini saya akan membahas mengenai perpajakan. Pengertian pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu peran atau fungsi pajak terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai salah satu alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Contohnya, untuk meningkatkan investasi, pemerintah memberikan berbagai keringanan pajak. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijaksanaan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat yaitu fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang diterima oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya yaitu syarat pemungutan pajak. Syarat yang pertama yaitu pemungutan pajak harus adil, sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi budgeteer, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Pengelompokan pajak. Pajak dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Menurut golongannya, yang pertama pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Menurut sifatnya, yang pertama pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Menurut pungutan dan pengelolaannya, yang pertama pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Yang kedua pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya yang pertama pajak daerah tingkat 1, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Yang kedua pajak daerah tingkat 2, yaitu pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan. Selanjutnya sistem pemungutan pajak. Yang pertama Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarannya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua Self Assessment System.
adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak berutang. Yang terakhir, withholding assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak berutang. Subjek dan objek pajak. Yang pertama yaitu subjek pajak. Yang termasuk dalam subjek pajak adalah orang, badan hukum, dan warisan yang belum terbagi. Yang kedua, objek pajak, yaitu suatu yang dikenakan pajak antara lain penghasilan, penyerahan barang atau jasa, pengalihan atau perolehan hak atas aktiva, kekayaan tertentu yang dikenakan pajak, dan dokumen. Jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang persentasinya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, tarif regresif atau tetap, yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tarif progresif, yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contohnya, pajak penghasilan. Yang terakhir, tarif degresif, yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif pajak yang berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif proporsional yaitu 10%. Nah, kesimpulannya yaitu pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Demikian materi mengenai perpajakan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.